Oke, kita lanjut part 2. Di sini kita akan menggabungkan gaya-gaya luar dan dengan gaya batang. Pertama, dari lanjutan kemarin dirapiin dulu, kemudian kita copy rangkanya, taruh di sebelah kanan, kita hapus yang tidak perlu. Nah, kemudian jika sudah rapi seperti ini, kita menata dari pertama itu gaya-gaya luar. Gaya-gaya luar ada RA, kemudian P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan roll. Jika kita ingin menggabungkan gaya-gaya luar, kita harus menata sesuai arah dan hujan. Kita mulai dari RA, kemudian P1, P2, P3, dan seterusnya, terakhir RB. Kemarin kita sudah mengetahui RA. RA itu adalah roll R sendi. Kita copy, taruh di dekat sini. Kemudian setelah RA ada P1, P2, P3. Nah, biar cepat kita langsung ngambil dari yang kemarin kita buat. Kita taruh di sini, kita ambil pangkal ya. Nah, kita taruh di ujung dari R sendi atau RA. Nah, ini adalah P1, kemudian ini P2, kemudian ini adalah P3. Setelah P3 ada P4 dan P5. Gunakan cara seperti tadi, kita ambil dari yang kemarin sudah kita buat, yang kita sudah tata. Kita ambil pangkalnya, taruh di ujung dari P3, taruh di sini. Nah, kemudian ada P6, kita ambil juga, ambil dari pangkal. Kita ambil selalu dari pangkal. Oke, kemudian ada terakhir RB, kita ambil dari sini ya, RB, kita ambil pangkalnya. Oke, kemudian kita taruh sini. Nah, sehingga garis-garis gaya luar ini akan saling terhubung. Ini RA, P1, P2, P3, P4, P5, kemudian P6, terakhir adalah RB kembali ke pangkal dari P1. Dari pangkal dari RA atau R sendi. Kemudian kita kasih nomor terlebih dahulu. Kita copy dari template. Apa ini? Kita copy, kita kasih nomor terlebih dahulu. Oke. Oh, ini P2. Kita copy. Nah, kita akan menata gaya batang mulai dari kiri ke kanan. Yang pertama dimulai dari titik buhul A. Jadi maksimal batang yang belum diketahui itu adalah 2. Sehingga nanti setelah A, kita akan langsung pindah ke C. Kenapa tidak ke H? Karena batang 7, 8, 17 itu belum diketahui. Nah, kalau kita ke C, batang 1 itu sudah diketahui, sehingga maksimal batang adalah 2 itu terpenuhi. Nah, kita kembali lagi ke buhul A. Jadi, ini tadi urutannya kan ada sendi, batang 16, dan batang 1. Jadi setiap menata batang itu akan searah jarum jam. Jadi ini ada RA. Kemudian kita copy batang 16,
kita taruh di ujung dari RA. Kenapa di ujung? Karena batang 16 itu ada setelah di RA. Penempatannya ya seperti itu. Kemudian kita copy batang 1, taruh di pangkal dari RA. Kenapa tidak di sini? Karena kita belum mengetahui ujung dari batang 16. Maka dari itu kita memakai pangkal dari RA. Kemudian kita trim. Kita hapus garis yang tidak perlu. Untuk memudahkan, kita copy. Kita salin garis yang baru saja kita buat untuk mempermudah kita dalam mencari panjang dari setiap batang. Nah, ini kan RA ke atas, jadi otomatis batang 16 yang kita taruh tadi itu akan mengarah ke bawah. Nah, batang 16 itu arahnya ke bawah, jadi kita juga perlu kasih tanda di sini biar tidak bingung dan juga mempermudah kita saat menulis data selanjutnya. Ini batang 16 menekan sendi, yang artinya nanti hasilnya akan menjadi negatif. Kita lanjut. Batang 16 menekan sendi, hasilnya negatif. Nah, kemudian ini ada S1 dapat dari sini tadi, terus kita tata di sini. Kemudian ini arahnya otomatis ke kiri. Nah, oke. Ini batang 1 juga menekan sendi, maka nanti hasilnya tidak akan menjadi minus. Sudah. Jangan lupa kita kasih penomoran seperti ini, mempermudah kita saat membaca datanya nanti. Oke, ini ada batang 1, batang 16. Kemudian ini ada RA. Oke, selanjutnya pindah ke buhul C. Buhul C atau titik C. Kita sudah mengetahui batang 1 itu menekan A, sehingga di titik C ini batang 1 itu juga akan menekan titik C, sehingga kita mengetahui bahwa batang 1 itu arahnya juga menekan C. Kemudian diketahui batang 7 dan batang 2. Karena posisi batang 1 dan batang 2 itu nanti akan sejajar. Di sini data maka akan sejajar. Oke. Nah, sejajar, maka batang 7 otomatis akan menjadi 0 atau tidak ada nilainya karena tidak terhubung dari batang 1 ke batang 2 itu tidak terhubung batang 7. Batang 2 itu panjangnya sama dengan batang 1. Tadi kan batang 1 arahnya ke kiri. Nah, di titik C itu batang 1 arahnya ke kanan. Batang 1 kan arahnya ke kanan. Nah, kemudian batang 2 itu kembali ke pangkal dari batang 1. Jadi kan ujung P1 ada di sini. Ujung batang 1 ada di sini sehingga pangkalnya ada di sini. Berarti ini kan ibaratnya ini di sini itu pangkal dari P2 kembali ke pangkal P1. Sehingga panjang dari batang
2 dan batang 1 itu sama. Oke, semoga kalian paham. Nah, jadi copy saja di sini. Bentar, kita kasih ABC juga biar tidak bingung. Nah, ini di buhul A. Ini di buhul A. Kemudian ini di buhul B. Buhul B. Taruh di bawahnya aja. Ini, nah, kita mirror. Oke. Oke. Kemudian setelah maaf sorry ini harusnya batang buhul C ya. Oke. Nah, kemudian setelah dari buhul C kita akan loncat ke buhul H. Karena apa? Karena tadi sudah diketahui batang 16, batang 7, batang 7 dan nilainya 0. Sehingga kita langsung meloncat ke batang H. Kenapa tidak ke D? Karena batang 8, 9, 3 itu belum diketahui. Di buhul H itu ada 7, 16, P1, 17 dan 8. Oke, kita lihat posisi dari 7 tadi tidak ada nilainya. Terus ini ada 16 tadi posisinya di sini ya. Ini adalah batang 16. Nah, itu urutannya kan searah jarum jam. 7, 16, P1, kita lihat ini 16, terus ada P1, sehingga batang 17 kita copy, kita taruh di ujung P1. Oke, kemudian batang 8 kita copy, kita taruh di ujung batang 16 di sini. Ujung di pangkal. Kenapa tidak ada 7? Karena tidak ada 7 sehingga kita memakai langsung pangkal 16. Oke. Ini tadi penempatannya di pangkal 16. Kan ini tadi 16 arahnya ke bawah sehingga ini oke. 16 menekan juga ke H. Sehingga ini diibaratkan batang 16 itu arahnya naik, kemudian P1 turun, batang 17 turun, kemudian batang 8 naik. Oke, sehingga membentuk poligon yang searah. Arahnya sama. Saling mendorong. Oke, terus kita rapiin, kita trim. Hapus gas yang tidak perlu, kemudian kita copy lagi, kita taruh di sampingnya. Taruh di sini, kita kasih nama buhul H. Bahkan pakai buhul H. Nah, oke, kita kasih mana? Ini arahnya ke bawah, terus ini arahnya otomatis naik. Oke, 16 ke kanan. Nah, tadi batang 17 arahnya ke bawah, sehingga ini juga menekan kok bisa jadi berlama-lama di sini. Jadi nanti otomatis batang 17 juga akan menekan buhul I. Nah, tapi itu nanti loncat ke buhul D dulu. D terlebih dahulu. Nah, tadi juga diketahui buhul 8, batang 8 itu arahnya ke atas. Kita buat aja. Arahnya ke atas. Sehingga di D, pihak batang 8 itu juga akan menekan D. Oke, kemudian kita akan langsung lompat ke D. Karena batang 2 sudah diketahui, 8 sudah diketahui, yang belum diketahui adalah 9 dan 3. Oke. Kemudian kita tata dari batang
saja. Oke, jadi ini adalah batang 2, ini adalah batang 8. Kemudian kita copy batang, kita taruh di ujung dari batang ujung dari batang P8 ada di bawah sana. Oke, kan arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah jadi ada di sini. Oke. Dan terakhir kita copy batang P3, taruh di pangkal dari P2. Pangkal P2 adalah di ujung sini. Oke. Kita trim. Kita copy. Bang, kenapa ini kok enggak dari sini? Karena tadi kan, oh benar, ini belum kita copy. Aduh. Oke. Nah, ini kan tadi batang 2 itu arahnya ke kiri. Dari sini arah ke kiri. Nah, kalau dilihat dari titik D itu arahnya ke kanan. Sehingga ujung P2 itu ada di sini dan pangkalnya ada di sini. Jadi batang S3 itu kan harus kembali ke pangkal dari P2 sehingga pangkalnya ada di sini. Jadi panjang dari batang 3 itu adalah panjang dari ujung sini ke pangkal P2. Oke. Bahasanya sangat sulit. Cek. Kita copy saja. Aduh. Ini P2 di sini. Oke. Dan ini. Kali ini S. Ini batang 2, terus batang 8, arah turun. 8, arahnya turun. Kemudian naik batang 9. Nah, kemudian batang 3 kembali ke pangkal dari batang 2. Oke, ini batang 3 arahnya ke kiri, berarti juga menekan titik B. Kita kasih panah. Ini tadi batang 9 arahnya naik, berarti ia menarik batang. Oke. Nah, gini kira-kira gambarannya. Ini sebenarnya untuk mempermudah kita nanti mendata di tabel. Nah, ini karena tadi batang 16 adalah menekan A dan menekan boundary. Dan kita akan loncat ke titik I. Hari ini kita belum kasih nama ya. Ini kita kasih nama dulu batang D, titik D. Dan di titik I ada batang 9, batang 17, P2, 18, dan 10. Kita sudah mengetahui 9, 17, P2, sehingga kita akan mencari 18 dan 10. Nah, tadi ini 9 itu menarik D, sehingga di titik I juga akan menarik titik I. Itu ibaratnya ini kan arahnya ke bawah, batang 9 arahnya ke bawah. Kita lihat dulu. Nah, ya, P9 itu ke bawah, P17 naik ke atas. Kita lihat gambarnya. Ini adalah P9 ke bawah, kemudian ada batang 17 arah naik, kemudian ada P2. P2 kan benar, ada P2 di sini arahnya ke bawah, kemudian ada batang 18. Maka dari itu kita copy batang 18 di ujung sini, nanti akan arahnya ke bawah. Kemudian batang 10. Batang 10 kita taruh di pangkal dari 9.
9 tadi arahnya ke bawah, berarti pangkalnya di sini. Oke. Kan nanti ini P9 ke bawah naik batang 17. Batang 17 ada P2 kemudian turun P18 naik P10. Oke, kita print. Nah, oke. Kemudian kita copy garis ini, kita copy. Jangan lupa memberi nama-nama pada setiap ini biar tidak bingung ya. Di batang 16 diketik saja teman-teman. Ini batang 16, kemudian tadi ada batang 17. Adalah P1. Ntar kita copy saja biar lebih cepat video tutorialnya. Saya sudah sampai ngomong. Dan ini ada 8. Ntar kita copy saja. Kita 8. Ini ada 2 dan 3. Adalah berapa? 2, 3, 8, 9. Oke, kemudian ini ada batang 9 atau ini batang 9, ini batang 17, kemudian ada P2, P2 kemudian ada 18. 18, kemudian yang terakhir adalah batang 10 guys ya. 10 ini. Nah, ini tadi sudah diketahui P2 ke bawah, arahnya ke bawah, P10 arahnya naik, P9 arahnya ke bawah, dan P17 arahnya naik. Ada gambar di sini. Ini adalah P18 arahnya ke bawah, menekan titik P. Nah, ini juga akan menekan titik C. Oke, batang 10 menekan titik I. Iya benar, menekan titik I. Ini otomatis menekan titik I. Ini juga menekan. Oke. Setelah itu kita akan mencari batang C, titik C, terlebih dahulu. Bentar, tadi lupa ngasih nama ini titik apa? Titik E. Oke, kita akan titik E. Jadi tadi ada batang 11 belum diketahui, batang 18 sudah, ada P3 dan 19. Nah, jadi kita langsung ke 19 saja. 19 kita taruh di ujung dari P3. Jadi di sini. Oke. Kenapa di ujung P3? Karena urutannya searah jarum jam. Setelah P3 langsung 19. Jadi otomatis batang 19 ada di ujung P3. Nah, kemudian batang 11 ada di pangkal dari batang 18. Tadi diketahui pangkal dari 18 adalah di sini. Nah, di pangkal 18 tadi arahnya ke bawah, jadi otomatis di akan arah ke atas sehingga pangkalnya ada di sebelah sini. Oke, seperti bentuk seperti ini. Kita copy lagi
tidak bingung. Oke, ini berarti aku bisa cek sudah terlalu. Oh, nah, kita lihat arah P3 sehingga ini akan P9 batang 19 akan naik, ini juga akan naik, juga akan naik. Oke, 18 naik, 19 naik, berarti juga menekan G. Nah, ini batang 11 juga menekan G. Kemudian kita akan mencari titik mirror ini sehingga diketahui nanti batang 11 juga menekan titik E. Titik E kita perlu mencari 12 sama 4. 12. Jadi kan ini tadi 11 ya. 11 tadi arahnya ke atas. Jadi ke bawah adalah oke, kita copy. Ini kan di titik E 11 arahnya ke bawah. Oke, berarti di ujungnya berarti ada di sini. Tanggalnya di sini. Sehingga P4 batang 4 kita copy, kita taruh di sini. Nah, yang kita perlu delete maka bentuknya sama. Nah, kok beda? P11 bentar. Oh, salah cuy. Maaf, salah. Kita hapus dulu. Kan di titik E ada batang 3, 10, 11, 12, dan 4. Nah, kita mending ngambil dari batang terakhir, yaitu batang keempat. Kita taruh di pertemuan di pangkal batang 3. Batang 3 kan tadi posisinya di sini. Nah, pangkalnya ada di sini ya. Pangkal P3 ada di sini. Nah, jadi 4 dan 3 itu pasti saling berhubungan, saling menutup. Nah, kemudian kita ambil 11 sudah diketahui, kemudian kita ambil 12, kita copy, kita taruh di sini karena diketahui ini adalah batang 11. Pertemuan batang ini batang berapa? Ini batang 12 bertemu dengan batang 4 di sini. Oke, kita trim juga yang ini. Nah, jadi panjang P4 nanti adalah batang 4 adalah sepanjang ini. Nah, itu nanti terakhir. Oke, sudah seperti ini. Kita copy saja dari sini. 4, 12, 11, 8, 10. Ini batang kan 3, 10, 11, 12. Nah, oke, sudah kita copy saja. Kita copy di yang batangnya oke ini. Tadi kan batang 3 ke kiri, jadi otomatis pangkal dari P3 ada di sebelah sini. Nah, ini P3 arah ke bawah ada P10 arah ke bawah,
panahnya tidak yang sekali. P10 kemudian P11 juga menekan titik E, lihat gambarnya, oke benar. Kemudian P12 arahnya naik ke atas, artinya menarik titik E. Kemudian batang 4 kembali ke pangkal P3 yang artinya menekan titik E. Oke, kita copy saja. Kan batang 12 menarik, berarti kita menarik. Ini juga menarik. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke titik A. Di titik A kita perlu mencari, nah ini ada P4. Kalau ada beban seperti ini akan memudahkan kita, sehingga kita langsung memilih kita memilih P20. P20 posisinya setelah P4, sehingga ini kita taruh di ujung sini. Nah, oke. P20 sudah 13 bertemu dengan 12 ada di sini. Salah guys. 12 19. Oh, maaf, ini adalah ujung P5. P5 nya adalah ini. Ini P4, maaf. P4 terlebih dahulu kan kita akan meninjau titik A. Berarti ini di sini. P3. Nah, kita ulang. Ini adalah P12, tadi arahnya ke atas. Oke, berarti ini ke bawah. P12, P19 arah ke bawah, kemudian ada P4, kemudian mendorong lagi P20 sehingga kita perlu penutupan. 13 kita taruh di 12 di sini. Nah, kita terus saja, garisnya tidak diperlukan. Ini diketahui batang 12, ini batang 12, kemudian batang 19, P4, ini ya P4, kemudian P20 arah naik, kemudian P13 juga naik. Kita copy ke batang ini. Yes. Kita copy saja dari tadi kayak ini. Batang 12 arah ke atas, berarti ini arah ke bawah. Kita sambil melihat batang-batang sebelumnya. Pasti jika batang 12 itu arah naik, berarti batang selanjutnya di titik selanjutnya batang 12 akan arah turun. Berarti 19 arah ke bawah. Nah, kita lihat titik sebelumnya batang 19 itu arahnya naik. Jika batang selanjutnya akan menurun. Batang 20 naik. Juga naik. Sudah. Berarti kita perlu digambarkan. Berarti ini menekan titik K ya, batang 13. Bisa buat polilan kita nanti akan juga mendorong. Terus titik 19 ini akan mendorong titik P. Nah, arahnya naik.
Oke, sudah. Kemudian kita akan lompat ke batang ini batang F ya, titik F. Nah, saya ngantuk. Di titik F kita perlu mencari batang dan 15. Batang 13 itu berarti ini kan ujung di sebelumnya, ujungnya di sini. Berarti selanjutnya di sini adalah pangkal, di sini adalah ujung. Berarti kita pilih batang 14, taruh di ujung batang 13. Dan kita copy lagi batang 5 di batang 4. P4 adalah ini, sehingga ini adalah pangkal P. Nah, diikutin aja, aku juga. Oke, seperti ini, masih sama kan? Oke, berarti diketahui ini adalah P5. Kenapa sampai sini? Karena tadi P4. Nah, ini lihat, P4 kan ini dari sini ke sana. Jadi kalau di titik F, pangkal dari P4 itu ada di ujung sini. Nah, ini berarti kan ini P5 di sini. Berarti kembali ke pangkal P4 di sini. Jadi panjang P5 dari sini ke sini. Oke, kita ke P4, P5, P13. Nah, seperti ini. Takut aja guys, sudah terlalu lama videonya. Saya sudah tidak kuat ngomong terus, capek. Oke, nah ini P4 lagi arahnya ke kanan. Oke, kalian sambil bayangin saja, ini ke bawah, 14 ke atas. Nah, dan P5 ke kiri kembali ke pangkal dari P4. Ini P5 juga menekan titik F karena arahnya ke kiri. Oke, kita pakai saja. Kemudian batang 13 arahnya ke bawah, betul. Dan batang 14 arahnya menarik titik F. Betul. Oke, selanjutnya kita mencari di batang L. Mencapai di ujung video toy. Nah, oke, lagi. Nah, di batang di titik L, B, C, D, E. Nah, lagi di kan ada P5, jadi kita langsung ambil saja yang 21, kita taruh di ujung P5. Nah, ada di sini. Terus ada batang 15. Begitu. Kita titik G terlebih dahulu saja karena sama-sama menyisakan 2, dan ini yang G itu mudah karena batang 15 ada nilainya 0.
Bagaimana mengetahuinya, Bang? Karena ini P5 dari pangkal ke ujung. Kemudian ada 15 naik. Nah, padahal syaratnya itu nanti P6 ini harus kembali ke pangkal dari P5. P5-nya ini padahal kan ini garis lurus ya. Kalau ditambahi 15 itu tidak akan ketemu, sehingga 15 adalah 0. Nah, kemudian kan ini sudah diketahui nilai dari batang 6 itu sama dengan batang 5. Ini kasusnya sama seperti batang 7 ini tadi ya. Sehingga kita langsung loncat saja ke titik L. Nah, titik L ini tinggal penutupan saja sebenarnya. Ini kan ada B5. Kita ambil batang 21, kita taruh di ujung. Nah, di ujung P5. Udah gitu tok. Nah, udah selesai, tinggal kita trim. Oke. Nah, sudah bentuk. Oke, kita bentuk guys. Nah, ini sebenarnya sudah selesai, cuman saya akan membagikan cara memasukkan datanya ke sini. Ini tadi ada batang 1. Batang 1 kita ukur panjangnya. Oke. Nah, ini dari sini ke sini. Aduh. Dari sini panjangnya 5,398. Kita sedikit kita tidak masalah. Berarti kan tadi 1 ton itu 10 mili. Maka dari panjang ini kita perlu dibagi 10, maka 0,539. Oke. Terus cara nentuin plus minusnya gimana? Nah, tadi kan diketahui ada yang menekan dan menarik. Nah, jika menekan itu adalah hasilnya akan menjadi minus. Nah, ini di kasus batang 9. Kita cek di data batang 9 adalah hasilnya plus karena di sini dia saling menarik. Jika menarik itu angkanya nanti di sini gayanya plus atau positif. Selanjutnya yang kasus sama karena ini batang 2 itu panjangnya sama seperti batang 1. Jadi kalian tinggal tulis angkanya sama. Dan selanjutnya kalian akan mencari batang berapa, misalnya 16, kita ukur saja batang 16 panjangnya berapa dari sini sampai sini. Nah, 6,6. Kita dekatkan mana batang 16. Nah, batang 16 adalah hasilnya 6,665. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini, nah ini agak membingungkan. Jadi ini kan ada B2, batang 2 itu dari sini sampai sini doang. Ini adalah batang 2, nilainya sama kan sama yang ini. Nah, kalau batang 3 itu panjang keseluruhan, jadi panjang dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah panjang batang 3. Ini kita copy saja
kita dekatkan, kemudian kita masukkan angkanya 1,289. Ini yang P4, itu P4 juga membingungkan. Nah, ini kan P3, panjangnya itu dari sini cuma terus di P, batang 3 itu panjangnya dari sini sampai ke sini doang. Nah, 12 sama kan sama yang tadi 1,289. Nah, 1,289. Nah, kalau batang 4 itu panjangnya keseluruhan dari sini sampai sini. Jadi nanti nilainya 4,7. Kita cek 4,7 betul. Di batang 5 juga sama saja. Kan P4. Batang 4 itu dari pangkal sampai ke sini doang. Ini adalah P4, 47. Nah, batang 5 itu panjang keseluruhan. Nah, jadi 92, 9,2. Betul. Panjang P6 tadi diketahui adalah sama. Oke. Batang P5 dan P6 itu sama karena batang 15 itu adalah hasilnya 0. Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat malam guys. Jam 12:30 malam. Mantap.